Oke, cek. Hmm. Oke, santai habis bangun tidur mungkin ya. Jadi agak agak nggak fokus mungkin. Oke, jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaramu belum kedengaran. Kamu mute. Oke. Jadi maaf banget ini pagi-pagi ya karena jadwalnya emang seharusnya udah kemarin-kemarin tapi kita tunda 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 terus jadi takutnya malah udah mendekati tes malah kita tunda-tunda kan jadinya malah nggak efektif nanti belajarnya. Oke, jadi kamu ini sebenarnya kelas 11 apa kelas 7 Dek? Kelas 12. Udah itu. Kelas 7 atau 10? Kelas 12 ya? Ya udah, oke. Soalnya apa ya, nggak apa lah. Oke, jadi, hari ini kita akan belajar di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentar, kemarin kita bahas apa sih? Oke, kita akan bahas trigonometri, masih trigonometri, karena trigonometri menjadi, momok momok yang mungkin, eee banyak anak-anak STPN tuh bilang, "Apa sih nanti soalnya CBT ya trigonometri?" Karena banyak memang trigonometri itu nanti banyak ke dimensi 3, banyak segitiga, bangun datar, bangun ruang, itu semuanya menggunakan sudut atau sisi ya ya semacam trigonometri. Oke, kita lanjutkan, jadi ini kita udah tertinggal jauh ya, Dek, jadi kamu masih trigonometri dan, masih menetap di trigonometri, jadi kita mungkin akan nanti sedikit beralih ke materi selanjutnya karena kita sudah tertinggal jauh dan tesnya tanggal berapa, Dek, kalau boleh tahu? Juni tanggal berapa? 16 atau 17? Berapa? 16 atau 17 ya? 16, Juni. 17 Mei? Juni. Juni. Oh iya, kok Mei toh? Juni. Nah, itu tuh tinggal seminggu, 2 minggu ya, Dek. Jadi, kita intensif kalau bisa setiap hari. Jadi, kamu jadwal apa, mungkin yang main atau jadwal apa itu mungkin bisa ditunda dulu, kita fokus belajar karena tes tahap pertama yang sangat penting itu CBT. Jadi kalau CBT kamu lolos nanti insya Allah tes wawancara, tes kesamaptaan, tes kesehatan tuh lolos deh insya Allah, kalau tes CBT-mu tinggi. Nah jadi kalau bisa, agenda-agenda yang tidak penting atau mungkin bisa ditunda, kamu tunda dulu, kamu sisihkan waktu untuk 2 jam aja untuk les ya. Jadi karena kamu tuh udah tertinggal banget, kita belum matriks, belum apa 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 apa, nah malah takutnya nanti malah, ini ya jadi nggak belajar terus kurang dalam, pengetahuan CBT-nya. Oke, jadi langsung saja sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke,
Kita buka bentar. Aku mau ngecek catatan kemarin. Bentar ya. Catatan kemarin itu sampai bahas soal. Kamu boleh kok ada request materi apa, jadi kamu jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu manut gitu. Maksudnya mau Kak mau materi matriks, mau materi dimensi 3 atau apa tuh nggak apa-apa, Dek. Oh, kita udah sampai ini ya, jauh juga ya. Oke, mungkin kita bisa skip dulu trigonometrinya. Nah, karena kemarin itu di tahunku banyak yang matriks, banyak dimensi 3. Mungkin kita bisa beralih ke matriks dulu deh, karena nanti takutnya matriks malah lupa lagi. Karena kamu kan angkatan corona juga, jadi malah SMA-nya kan mungkin banyak yang ke skip ya materi-materinya. Oke, kita langsung ya bagikan layar. Matriks, 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 matriks. Oke. Jadi nggak apa-apa deh kalau kamu misal ada soal-soal yang misal kamu bahas nih, kayak kamu belajar, terus ada materi-materi ataupun bahas soal yang kamu nggak tahu. Jadi, Kak tanya ini. Jadi kamu aktif juga. Jadi biar aku tahu kekuranganmu tuh di mana dalam pengetahuan matematikanya. Karena kuantitatif itu penting juga. Kalau TPA bahasa Inggris kayaknya bisa latihan sendiri. TPA tuh cuma kayak penalaran umum deh kalau TPA ya. Jadi nggak usah takut sama TPA karena itu hanya pengetahuan umum. Kamu bisa lah ngawur-ngawur dikit gitu. Kamu pikir-pikir gitu. Kalau bahasa Inggris mah dari SD juga dikasih. Jadi kayaknya bahasa Inggris mah bisa lewat deh kayak kayak TOEFL, kayak grammar, kayak kayak gitu. Jadi kamu bisa lah ya. Ya, pokoknya kita fokusnya ke matematikanya dulu karena sebagian besar nanti matematika itu ada. Jadi aku kayak nggak mau kamu kehilangan momen matematikanya ini kurang gitu ya. Oke. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi matriks. Nah, matriks kita belum pernah bahas kan? Belum? Belum. Oke. Matriks. Nah, sebenarnya matriks itu apa sih? Matriks sebenarnya banyak digunakan. Ini nanti bisa juga berkaitan dengan trigonometri, bisa juga berkaitan dengan persamaan-persamaan. Nah, penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini sangat-sangat gampang deh matriks itu. Jadi tinggal apa? Tinggal matriks penjumlahan ya, 9 tambah 3, 2 tambah 6, 3 tambah 1. Tinggal kamu sesuaikan dengan posisi-posisinya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah gimana, tinggal kalau kalau sudut, kalau tempatnya di pojok kanan atas, ya tambah ke pojok kanan atas, gitu aja, tempatkan ke posisinya. Jadi sekiranya kalau penjumlahan dan pengurangan ini kayaknya mudah deh, nggak usah dibahas lagi, karena dulu udah pernah juga kamu dapat ya. Jadi pengurangan penambahan tinggal posisinya aja kamu jumlah, kamu kurang ya. 9 tambah 3 12, 2 tambah 6 8, 3 tambah 1 4. Jadi tinggal apa? Tinggal ini tambah ini tambah ini gitu toh. Pengurangan juga seperti itu. Nah, mungkin yang concernnya kita fokus ke perkalian. Ya, perkalian agak sulit juga. Kalau belum paham itu sulit ya. Jadi perkalian itu menggunakan ordo, baris kali kolom. Jadi gimana sih Kak? Nah, gini. Jadi misal ada matriks ya, ini ada matriks berordo 2 kali 2.
dengan matriks berordo 2 kali 3 itu bisa dikalikan. Karena apa? Karena 2, 2. Kembar. Kalau kolom di matriks pertama dan baris di matriks kedua sama, itu bisa dikalikan. Tapi kalau misal aku punya matriks 3 kali 3, matriks 4 kali 4, bisa dikalikan? Tidak. Tidak bisa dikalikan karena ini dan ininya berbeda. Tidak bisa dikalikan. Jadi matriks itu syarat ya, syarat bisa dikalikan kalau kalau kolom matriks pertama sama dan matriks baris kedua sama itu bisa dikalikan. Nggak bisa dikalikan toh. Sama dan bisa dikalikan. Jadi syaratnya itu ya. Nah, dan hasilnya itu yang mana? Hasilnya itu ini pinggir-pinggirnya 2 sama 3 itu hasilnya. Jadi ini itu hasil. Nah, sementara yang 2 ini adalah syaratnya gitu. Oke, lanjut. Kayaknya kamu udah paham deh. Nah, terus contoh. Nah, ini contoh huruf dulu ya. Jadi A, B, C, D kali E, F, G, H. Biasanya aku taruh garis horizontal sama vertikal. Biar memudahkan perkalian. Jadi bisa A kali E. Jadi untuk penempatan yang pertama ini ya, kolom baris satu, kolom satu. Jadi baris itu yang horizontal, kolom yang vertikal ya. A kali E ditambah B kali G. Itu untuk baris satu kolom satu. Jadi ini kali ini tambah ini kali ini. Gitu ya. Terus untuk baris 2, sorry, baris satu kolom 2 itu A kali F tambah B kali H. Untuk baris satu baris 2 kolom satu, bentar. Untuk baris 2.
Oke, sorry iklan. Oke, jadi terus baris 2 kolom satu itu CE plus DG. Sementara di baris 2 kolom 2 itu CF plus DH. Nah, ini aku punya contoh perkalian. Mungkin kamu udah paham atau belum ya, semoga udah. Nah, jadi aku punya matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara untuk mengalikannya adalah satu. Nah, untuk yang pertama ini adalah 1 dikali 5 ditambah 2 kali 7. Nah, jadi hasilnya 19. Terus yang kedua, gimana? 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Berarti berapa? 6 tambah 16, 2. Terus yang ketiga, 3 kali 5 kali tambah 4 kali 7. Berarti 15 tambah 28. Berapa? 43. Yang terakhir, 3 kali 6 tambah 4 kali 8. Yaitu 18 tambah 32 adalah 50. Oke, saya kira. Tak kira kamu udah paham. Lanjut, ini yang nomor 2 kamu sendiri yuk. Di sini kan ada matriks ya, Dek. Ini kan yang A itu matriks 2 kali 2 sama yang B itu matriks 2 kali 3. Jadi 2 sama 2 bisa ya. Nanti hasilnya itu matriks 2 kali 3. Yuk, kerjakan nomor 2. Kalau bisa kita lah setiap hari ya, Dek. Lah kamu materinya kurang banyak, Dek. Hmm. Kalau udah bilang ya.
Kalau bingung juga bilang ya, Dek. Jadi jangan dipendam sendiri. Itu yang 9-nya dikali berapa, Kak? Bentar, gimana? Yang 9-nya Yang dikali. 9-nya dikali gini. Jadi, oke. Bentar, bentar. Bentar ya, Dek. Oke. Jadi, mungkin kamu bingung karena ini bukan matriks kembar ya. Nah, oke. Jadi, bentar, Dek. Oke. Jadi, kan ini gini sama gini, gini kan. Jadi kamu kalau mau perkalian itu buat garis horizontal dan garis vertikal dulu. Terus caranya gimana sih, Kak? Nah, berarti 1 kali 5 tambah 2 kali 7. Itu untuk baris pertama, kolom pertama. Terus selanjutnya 1 kali 6 tambah 2 kali 8. Itu untuk baris 1 kolom 2. Terus selanjutnya 1 kali 9 ditambah 2 kali 0. Itu untuk baris pertama kolom ketiga. Gitu. Jadi kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Nih, kan udah tak spill tadi. Ya, paham ya? Yuk, lanjutkan. Udah, Kak. Oke, udah coba. Berapa? Tak kunci 19, jawabannya ya. Bentar, stop. 2 sama 3, yuk. Berapa? 19, Hmm, 22, 22, 9, 9, 43, 43, 50, 50, 27. 27. Oke, kunci jawabannya. Oke, kita cocokkan.
Yeay, bener. Sip. Udah paham ya? Ya, aku tahu sebenarnya kamu tuh tipe orang yang diterangin langsung paham. Ya, jadi aku bersyukur karena kamu paham langsung ya. Dan alhamdulillah bisa diterima gitu berarti apa yang tak bahas. Oke, lanjut ya. Karena kamu cepat menerimanya, kita lanjutnya terus gitu ya. Jadi nanti materi udah babat habis. Oke. Bentar, aku papin dulu ini ke temanku. Sabar. Oke, yuk. Langsung lanjut ya. Transpose. Kamu pernah dengan transpose itu apa enggak? Belum. Belum. SMA-mu ngapain loh, Dek? Enggak. Ya, sorry banget, Dek. Yuk, transpose matriks yaitu mengubah baris menjadi kolom. Jadi misal ini deh, lihat ya, aku punya matriks A, B, C, D, E, F. Nah, matriks ada A, B, C, D, E, F. Nah, berarti transpose itu artinya mengubah baris menjadi kolom. Jadi baris itu kan yang datar deh, diubah jadi kolom. Jadi misal aku punya A, B, C, D, jadinya A, B, C, yo ke bawah. Jadi dari datar ke bawah gitu. Jadi dari datar ke bawah. Saya patokannya ini ya. Jadi kalau punya DEF ya gimana? Ya DEF-nya ke bawah gitu. Nah, aku harap kamu udah paham. Contoh semisal, misal apa Kak? Misal aku punya 2 3 4 5 6 7. Nah, aku punya matriks ini. Berarti nek tak transpose gimana, Dek? Ya 2 3 4 5 6 7. Paham kan? Paham dong pastinya. Oke, lanjut. Nah, contoh. Nah, 1 3 5 4 2 7. Berarti kalau ditranspos gimana? Jadi 1 3 5 4 2 7. Jadi dari datar menjadi vertikal gitu ya. Nah, aku harap ini transpos sudah skip lah. Oke, sekarang determinan. Tahu determinan itu apa? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak apa-apa. Kamu pede aja kalau nggak tahu ya udah nggak tahu gitu biar tak jelasin. Determinan itu adalah hasil dari suatu matriks. Jadi matriks itu mempunyai nilai gitu loh ya. Jadi misal di sini ada A, B, C, D. Berarti determinannya apa, Dek? Jadi determinannya adalah AD dikurangi BC. Jadi dikali A kali D kurangi B kali C. Jadi gitu ya, A kali D kurangi B kali C. Nah, terus A, 4 5 6 7 berarti gimana, Dek, determinannya? Gimana, Kak? Yo, 4 kali 7 dikurangi 6 kali 5. Jadi kanan kurangi kiri gitu ya. Jadi 4 kali 7 berapa? 28. 5 kali 6 berapa? 30. 28 kurangi 30 minus 2. Jadi determinan itu bisa minus ya. Gak apa-apa, ayo. Lanjut, sekarang apa lagi nih? Nah, sekarang determinan matriks 3 kali 3 tapi itu biasanya jarang sih, Dek. Tapi nggak apa-apa. Karena itu agak sulit juga, agak sulit sih. Gampang gampang, pokoknya gampang. Terus ya, kita pikirannya gampang-gampang gampang, gitu. Nah, matriks 3 kali 3 berarti ada baris 3 ada 2 3 kolom. Nah, caranya gimana? Matriks A ya, jadi matriks A ini ditambah 2 kolom pertama. Jadi ditambah 2 kolom pertama. Nah, jadi tambah ADG BEH. Nah, berarti gimana? Ya sama, prinsipnya itu kanan kurangi kiri. Berarti AEI kali ditambah BFG ditambah CDH dikurangi apa? Dikurangi CEG ditambah AFH ditambah BDI. Paham, Dek? Paham. Oke. Yo, sekarang.
Aku punya soal biar kamu kerjain. Nih ya. 214, 421, 513. Yuk, kerjain. Berapa matriksnya? Hasilnya. Hmm, hmm. Yuk, bisa. Yuk, Dek. Kamu cepat kok, Dek. Kalau menerima suatu pelajaran. Udah, Kak. Oke, berapa? 7. 7. Wow. Loh, salah toh? Hah? Salah, Dek. Yuk, kita bahas. Kamu salahnya di mana coba? Yang pertama berapa? Yang pertama, perkalian pertama. Dua kali dua kali tiga. Dua-dua? Dua kali dua kali tiga. Oh, maksudnya hasilnya aja berapa? 12. 12, lanjut. 5. Terus, 16. terus, 40. terus, 2. terus. Berapa? 12. Lah, lah itu bener semua. Lah, berarti Nah, ini ya. penjumlahanmu dong. Yang salah Oh, di mana? ditambah. Kirain dikurang. Yang ini Lah, kedua. dikurang, Dek. Ngapain kamu tambah? Lah, Enggak, ini ya. yuk. Di kolom kedua tuh. Mm-mm. 40 dikurang 2 dikurang 12. Bukan ditambah tadi. Oh, jadi dikurang ya. Jadi semua hasil perkalian itu ditambah
semua hasil perkalian ditambah, setelah itu dikurang. Jadi perkalian sama perkalian tadi dikurang. Jadi 12 tambah 5 tambah 16 itu 33, 40 tambah 2 tambah 12 itu 54. Nah, 33 kurangin 54 berapa? Minus 21 ya. Jadi salah sedikit nggak apa-apa. Oke, tak terima. Lanjut ya. Jadi kamu sebenarnya udah paham, udah bener kok tadi perhitungannya kurang ini ya mungkin. Salah pengurangan penjumlahan. Oke, sekarang kita lanjut ke inverse. Nah, inverse itu apa sih? Inverse itu artinya balik, dibalik ya. Jadi, yuk kamu harus hanya paham inverse 2 kali 2 aja. Gampang kok nih, yuk perhatikan di sini. Nah, di sini ada A, B, C, D. Kalau di inverse itu tandanya minus 1, Dek ya. Di inverse itu tandanya minus 1. Nah, caranya gimana, Kak? Gitu. 1/determinan dikali yang AD itu dibalik. Nah, jadi di sini itu dibalik, sedangkan yang BC itu diminus. Ya, jadi pahami. Aku nggak akan ngulangi lagi, pokoknya kamu harus paham ya. Jadi AD itu dibalik posisinya, ya dibalik posisinya, sedangkan yang BC dikasih minus, ya kasih minus, gitu. Nah, contoh, determinan tadi dikurang ya. Nah, contoh soal 4253. Berarti kalau di inverse, Mbak, ini perintahnya inverse kan. Nah, kalau inverse kan berarti gimana, Kak? Berarti 4 kali 3 dikurangi 2 kali 5. Kan yang pertama tadi harus dideterminankan dulu, Dek. Habis itu apa, Dek? A sama D dibalik. Jadi di sini bukan AD lagi, tapi menjadi DA. Nah, terus yang CD gimana? Dikasih minus, ya. Jadi yang 34 ini posisinya dibalik, yang 2 sama 5 dikasih minus ya. Jadi gitu. Jadi ini 1/12 - 10, 2. 34 dibalik, 52 dikasih minus. Berarti 1/2 dikali 3 min 2 min 5, 4. Habis itu diapakan? Yuk, perhatikan. Setengah kali 3, 3/2. Setengah kali min 2, min 1. Setengah kali min 5, min 5/2. Setengah kali 4, 2. Jadi, kalau ada perkalian, kalikan ke satu-satu. Kalikan ke A, B, C, D-nya ya. Oke, jadi tak kasih soal ini. Yo, ini aku punya soal 3, 4, 5, 6. Cari inverse-nya, yuk.
Udah Kak. Berapa? Iya, berapa? Gak apa-apa. Berapa? Kamu mute, Dek. Ya Allah. Berapa? Min 6/2, 5/2, 4/2, min 3/2. Sik, baleni. Sik, bentar. Ulangi ya maksudnya. Kamu nggak tahu bahasa Jawa ya, Dek. Yuk, ulangi berapa? Min 6/2, Heeh. 5/2, 5 ya? Oh, 5 Dua, per 2. Nggak pakai min. Terus? 4/2, Terus? min 3/2. Oke, kita kunci. Yuk, kita kerjakan. 3, 5, 4, 6. Oke. Kita buat matriks ya. Aku kerjakan di samping. Berarti 1/18 kurangi 20 dikalikan 6, 3, min 5, min 4. Berarti 1/2 dikalikan 6, min 4, min 5, 3. Berarti yo yo jangan 6/2 lah, Dek. 6/2 kan bisa dinilai toh. 6/2 berapa? 3, Nah, min. min 3. Nah, min 3, 5/2, 2, min 3 2 ya. per 2. Iya, 4/2 kan 2. Oke, kamu udah pinter. Dah, lanjut. Skip. Yuk, sekarang kerjakan ini. Jika A plus B sama dengan C, maka nilai 2X plus Y. Nah, ini udah masuk ke taraf soal SPN. Jadi di sini aku punya matriks A, 4, 4, 1, 4Y. Terus B, 2X min 9, 2, 5. C, 2 min 5, 3 min 11. Nah, kamu jumlah dulu A sama B-nya. Habis itu sama dengan C. Yuk, langkah pertama itu dulu tak kasih tahu. A plus B dijumlah dulu. Nggak ada X-nya Kak, ada Y-nya ya nggak apa-apa. Kan kamu bisa menjumlahkan variabel. Kan udah belajar aljabar kan? Berarti kalau 4 tambah 2X, 4 tambah 2X berapa? Yuk 4 plus 2X gitu ya. Lanjut. Udah Kak. Berapa? 6x min 5, Bentar, 3 bentar, bentar. 9. Cek, cek, oh cepet-cepet. Oh cepet-cepet deh, kok sih. Bentar ya. Yuk, berapa? 6x Yuk, gak min 5. boleh toh. Sik, kamu udah salah dulu. Lawang tak bilangin loh, baru aja tak bilangin 4 tambah 2X itu 4 plus 2X. Ya nggak boleh lah, masa satu gorila ditambah satu harimau, gorila harimau ya ora oleh. Berarti ya 4 ditambah 2X, satu harimau tambah satu gorila gitu deh. Jadi kalau misal 4 plus 2X ya nggak 6X, nggak boleh dong. Satu nasi tambah satu kelengkeng kok. Wong udah beda jenis spesies kok. Ya nggak boleh. Nah, jadi penjawaban itu seperti ini. 4 plus 2X gitu.
Habis itu berapa lagi? 4 min 9 berapa? Lima. Terus 1 tambah 2. Tiga. 4Y plus 5. Yo enggak 9Y. Itu salah. Beda spesies, Dek. Yo 4Y plus 5. Gitu. Nah, oke. Sekarang kan udah seperti ini. Sama dengan kan C ya, Dek. C itu kan 2 min 5, 3 min 11. Nah, setelah itu kamu samakan. 4 plus 2X sama dengan 2. 4Y plus 5 sama dengan min 11. Yuk. Sekarang kamu udah bisa kan persamaan linear? Kayak kan di sini kan 4 plus 2X kan sama dengan 2. Terus 4Y plus 5 sama dengan min 11. Ini kamu substitusi eliminasi. Tahu Oh caranya? iya. Betul. Tahu kalau caranya? Masa nggak tahu, Dek? Lupa. Eh, lupa ya, lupa. Nggak boleh lupa, ayo. Singkirkan kelupaanmu itu. Yuk, ini kita bahas ya. Berarti 4 ditambah 2X sama dengan 2. Berarti kan eliminasi biasa loh, Dek. Berarti 2X sama dengan 2 kurangi 4. Masa yang ini lali. Berarti berapa? 2X sama dengan min 2. Berarti X berapa? Min 2. Min 2 bagi 2. Berarti 1. X-nya 1. Yo, Y-nya cari sendiri. Nggak mau tahu. Harus bisa, yo. Lupa. Eh, berapa? Yang empat. Min 4. Ya. Oke. Nah, yuk. 4Y tambah 5. Sama dengan min 11. 4Y sama dengan min 11 dikurangi 5. Min 16. Oke, min 4. Jawabannya min 4. Nah, lah terus kamu substitusikan ke 2X plus Y, Dek. Berarti 2 dikali min 1 ditambah min 4 berapa? Ya. Ya Allah, blokean. Min dua, Kak. Berapa? Min dua. Ya, 2 kurangi 4 gampang banget. Oke, min 2. Cek, cek, cek. Lah, salah ide. Lah. Oh, salah, Dek. X-nya itu min 1 kan? Min 2 bagi 2 kan min 1, Dek. Loh, kamu ya nggak ngecek toh, Dek. Jadi jawabannya itu bukan min 2. Nah, ya ini pelajaran bagi kita. Berarti salah satu minus aja. Itu salah semuanya loh.
Ya, jadi ini harusnya min 2, min 4. Jawabannya tuh min 6, bukan 2 ya. Jadi salah minus 1 aja. Jadi emang sejatinya matematika itu sensitif dengan minus. Jadi kamu kalau ngerjain kalau bisa minusnya, kalau ada minus itu diperhatikan ya. Yuk lanjut nah. Berapa determinan X plus Y min Z? Lanjutkan. Udah Kak, Oke, berapa? 5, 6, min 1, min 4, Hmm. Oke, udah kan? 5 6 min 1 4. min 1, min 4. Nah, ya udah determinan kan. Gimana determinan tadi? Kanan kurangi kiri. Yuk. Min 14. Berapa? Min 14. Oke, cek. Betul. Sip. Mantap. Lanjut. Nomor 3.
Kerjakan.
Oke, bagaimana Dek? Udah siap? Min 5 nggak? Berapa? Min 5. Min 5. Oke, Kak kunci ya, min 5 ya. Jeng, 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 jeng. Yo, salah. Dek, inverse loh, Dek. Eh, ini apa tuh? Iya, ini inverse, Dek, pakainya. Ayo, bentar. Kamu belum tak jelasin kali ya. Ini soal ada di soal STPN dulu. Nah, jadi kalau kamu mengubah ini ke sini, ya. Jadi kalau depan ya depan posisinya. Nggak boleh kamu taruh belakang. Di inverse. Jadi nanti bentuknya seperti ini, Dek. Jadi X, Y sama dengan inverse-nya. Min 2, 1, 3, min 1 itu berapa? Dikalikan min 2 sama 1. Jadi ini kamu inverse-kan dulu. Yuk, ulangi. Sampai benar, yuk. Bismillah. Kalau udah bilang.
Santai aja deh. Kalau nggak bisa bilang ya.
Sulit deh. Sulit nggak? Wah, Gimana? Lucu banget sih, Dek, kamu. ya sih, bingung. Bingung? Nah, Oke, kita bahas. Karena Dek Akram bingung. Oke ya. Nah, jadi gimana sih kok bingung toh? Nah, di inverse kan kamu udah tahu. Bentar. Kan kamu udah tahu konsep inverse kan, Dek? Jadi ya udah, Dek, tinggal lanjutkan. Di inverse tuh gimana, Dek? Satu per determinan. Dua kali min satu, dua. Kurangi tiga, min satu. Dikali min satu, min dua, min satu, min tiga. Dikalikan min dua, satu. Nah, habis itu ini boleh dikalikan dulu, boleh enggak? Atau ini dikalikan dulu juga boleh. Berarti nanti nyimpan min satu ya. Berarti ini kali ini. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Gitu aja, nggak usah bingung-bingung. Berarti berapa? Min satu kali min dua. Dua. Ditambah min satu kali min satu, min satu. Min 3 kali min 2 6. Min 2 kali satu, min 2. Berarti jawabannya berapa? Min satu dikalikan satu sama 4. Berarti jawabannya min satu min 4. Berarti XY-nya min satu min 4. Berarti X-nya itu min satu, Y-nya itu min 4. Sampai sini paham? Oke, berarti X plus Y berapa? X plus 2Y berarti min satu ditambah 2 kali min 4. Berarti min satu min 8. Berarti jawabannya min 9. Duh, secepat itu sebenarnya. Kenapa kamu bingung-bingung? Padahal kamu udah tahu prinsip inverse. Go, jawabannya min 9. Ya, jadi pengerjaan seperti ini jangan sampai terlewatkan. Kalau ini ya. Kalau bisa dipahami dan diterapkan kalau udah tahu materinya. Yuk lanjut. Kita tinggal berapa menit lagi lanjut sih. Nomor 4 ya. Jika matriks A 3223 dan hasil perkalian antara matriks A dan B adalah 7481, maka matriks B yang dimaksud, oke, tak kasih clue. Di sini ada matriks A 3223. Dan hasil perkalian antara matriks A dan B adalah berarti ini dikalikan matriks B. Matriks B kita nggak tahu, kita A, B, C, D aja ya. Nah, sama dengan 7, 4, 8, 1. Maka matriks B yang dimaksud. Nah, berarti gimana? Yo wes, ini kamu inversekan dulu. Nanti posisinya di depan kayak tadi. Kamu inverse kan, kamu kalikan dengan ini. Yuk, udah tak kasih clue kayak gitu, kamu harus bisa. Yuk, bismillah.
Gimana, Dek? Bisa nggak? Selesai. Gimana? Nggak bisa? Selesai. Oh, belum selesai. Kamu jangan bilang nggak bisa, toh, Dek. Aku langsung shock loh, Dek, kamu bilang nggak bisa. Aku izin bentar ya, Dek, nemuin temanku bentar. Ya, oke. 1 menit.
Ayo, ayo, gimana, Dek? Ayo, gimana, Dek? Bingung toh, bingung. Ayo, Dek, bisa tidak, Dek? Bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak? Bisa, yuk, bisa, yuk, bisa. Pasti bisa, pasti bisa. Bisa tidak, Dek? Bisa tidak? Hmm, hmm. Bisa tidak? Jangan bilang nggak ketemu, Dek. Mbak mute. Jangan Mbak mute deh, Dek. Jadi biar aku tahu pergerakanmu. Gimana, gimana? Ini bener gak? Berapa? Min 2/5 Bentar, kamu tuh ngasih jawaban apa toh, Dek? Jawaban matriks apa jawaban nilai? matriks. Matriks berapa yuk? Min 2/5 kedua 2/5. Sini.
Ya, dua. Dua sama duanya gak min. Gimana? Yang jelas toh nek ngomong. Yang duanya gak min. Yang duanya Gak min. nggak min. Lucu nih, Ram. Ini. Ya, Oke. Ya, jadi, Dek. Kamu matriks kan dulu kan tadi. Nah, di inverse kan. Lihat. Ini. Sorry, sorry. Ini di inverse kan berarti kalau posisinya di depan juga posisinya di depan. Jadi posisinya itu di sini, nggak boleh di sini ya. Salah. Nah, kalau posisinya di depan berarti matriksnya. Nah, set. Ya, lu salah toh. Ya. Yang ini, yang baris 1 kolom 1 sama baris 2 kolom 2 salah. Coba salahnya di mana? Telusuri. Kasih tahu salahmu di mana biar bisa ditelusuri. Coba hasil matriksnya salah atau benar? ini salah kayak Yang mana? yang baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama, kamu jawabnya berapa emang? Salah, min dua. Iya, aku tahu kamu jawabnya min 2/5, tapi kok bisa dapat min 2/5 tuh dari mana gitu loh? Ini ya, dikalinya gak sama tiga, sama dua yang tujuhnya. Salah Bentar. perkaliannya. Wait a minute. Salah, Kamu ininya, bentar, toh. Ini loh, kamu hasil inverse-nya bener nggak? 1/5 sama 1/5 3 min 2 3. benar. Bener, oke. Berarti dapatmu dari 2/5 tuh loh. Dari mana? Aku kepo. Ini salah, ini kan 21 ada. Jadi 14. Salah ini. Oh, jadi 21 kurangi 16 itu jadi 14 gitu. Enggak, ini salah lihat kali. Yang 3 kali tujuhnya. Kan 21 Nah, kalau 14. lah, berarti 3 kali 7 kan 21. Hmm. 21 dikurangi 16 kan berarti 5. Harusnya kamu dapatnya 5. Nah, terus yang baris 2 kolom 2 kenapa bisa salah? Harusnya min 2 kali 4 itu min 8. Min 8 dikurang, min 8 ditambah 3. Itu berarti min 5. Nah, habis itu dibagi 5. Berarti 1, 2, 2, min 1. Oke? Udah dibenarkan? Udah dibetulkan? Oke. Oke, nah baru kali ini nih kita udah bisa ini membahas seluruh materi beserta latihan soalnya yang ada di materi matriks Bimber Online ini. Eh, mungkin ini ya pelajaran buat kamu yang teliti karena matriks itu kalau salah sedikit aja bisa salah besar, salah minus, salah besar. Jadi kayak usahakan jangan keliru-keliru. Oke, mungkin ada yang tanyakan dari pertemuan hari ini, Dek. Ya, cukup. Enggak tadi. Harusnya ada. Oke, jadi kamu target. Ini udah memasuki ini loh, Dek. Fase-fase yang sangat-sangat tegang loh, Dek. Maksudnya bentar lagi CBT. Jadi dan soalnya tuh sulit-sulit. Jadi aku mau ngebut Dek sama kamu sebenarnya. Tapi kamu juga diajak ngebut itu ayo gitu loh, Dek. Ngebut banter gitu loh, Dek. Maksudnya kamu loh materinya kurang banyak. Matris saja yang mudah aja nggak tahu tadi. Jadi alhamdulillah udah paham ya. Jadi kamu menguasai penjumlahan pengurangan, menguasai perkalian, inverse, transpose, perhitungan dan lain-lain. Jadi aku percayakan kepada kamu matris sudah selesai. Jadi besok kalau bisa kita beralih ke materi persamaan kuadrat atau lingkaran karena kemarin itu banyak soal yang
lingkaran persamaan kuadrat itu banyak. Jadi aku mohon kalau kamu diajak les ayo gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda karena kalau kamu tunda-tunda semakin kamu nunda-nunda semakin materi itu nggak masuk ke kamu gitu ya. Oke, jadi kita tutup, kita bisa take a picture ya. Bentar, oke, 1, 2, 3. Bentar bentar, satu lagi, 1, 2, 3. Oke deh, alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini kita sudah menyelesaikan pertemuan kali ini dengan lancar dan alhamdulillahnya kamu sudah fokus dan enak ya kalau belajar pagi-pagi itu kayak fresh, pikiran fresh dan bisa diterima dengan baik, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih deh atas pertemuan hari ini, semoga pertemuan hari ini membuahkan hasil yang baik buat CPT kamu, dapat nilai dan poin yang banyak. Sebelum menutup pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kedepannya. Berdoa mulai. Udah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. See you on the next pertemuan. Masih Kak. Sama-sama. Okay, guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notification supaya kalian dapat update dan konten terbaru aku. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Peace.